rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Nanan Suhendar, yang mana kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial ya, bagaimana cara untuk membuat akun trading di Infinox Broker. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama-tama silahkan Anda masuk ke web browser yang sering Anda gunakan. Kemudian di alamat address bar silahkan ketikkan id.infinox.bs. Oke, setelah masuk ke official web Infinox, silahkan Anda klik menu daftar di sebelah kanan. Kemudian Anda akan diarahkan ke page myaccount.infinox.bs, register. Di sini silahkan mengisi sesuai data registrasi yang diperlukan. Contoh untuk pertama, ini kita diharuskan untuk mengisi negara atau wilayah tempat tinggal. Oke, kemudian pilihan berikutnya adalah jenis akun yang akan kita gunakan. Di sini ada akun untuk akun Islami dan akun biasa. Perbedaannya adalah untuk akun Islami kita dapat mendapatkan free swap, tetapi untuk jenis akun ini kita memerlukan untuk mengirim kembali agreement yang diperlukan ya untuk jenis akun ini, yang mana agreement tersebut dapat kita minta ke tim support Infinox Indonesia. Kemudian silakan isi alamat email ya. Sesuai yang Anda gunakan. Kemudian silakan masukkan kata sandi yang Anda hendak gunakan. Kata sandi ini diharuskan menggunakan kombinasi antara huruf besar dan kecil, juga kombinasi nomor. Kemudian silakan masukkan nomor handphone Anda ya. Dan kode undangan dari yang mengajak Anda. Oke, kita lihat lagi negara atau wilayah sesuai kenegaraan. Kemudian jenis akun Islami atau tidak, alamat email yang hendak Anda gunakan untuk melakukan registrasi, password sesuai yang Anda kehendaki dengan menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil dan angka. Kemudian nomor handphone dan kode undangan. Setelahnya klik teruskan. Nah, setelah diteruskan, Anda akan dihadapkan dengan menu seperti berikut ini. Artinya di sini untuk pengumpulan informasi sudah berhasil dilakukan ya. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan jenis akun yang akan kita gunakan. Di sini jenis akun ada dua jenis ya. Di antaranya adalah STP. Di sini ada keterangannya ya, memiliki spread rendah dan tidak ada biaya pemrosesan. Kemudian ada juga ICN, harga institusional ICN dengan biaya pemrosesan. Oke, kita bisa pilih apakah ingin menggunakan STP atau ICN.
yang mana kedua akun ini memiliki keuntungan masing-masing tergantung dari kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian di sini ada pemilihan base currency ya. Base currency ini kita bisa menggunakan Australian dollar atau USD. Kita bisa pilih salah satu ya, dan yang umum digunakan biasanya adalah USD. Kemudian ini adalah password untuk akun trading Anda. Silahkan isi sesuai yang Anda inginkan, yang mana kata sandi perdagangan ini atau akun trading ini dapat dibedakan dengan password login kabinet yang Anda isi saat melakukan registrasi. Kata sandi ini bisa berupa huruf besar, huruf kecil, dan kombinasi angka. Konfirmasi kata sandi ya, masukkan sesuai dengan kata sandi yang digunakan di awal. Kemudian klik teruskan. Oke, setelahnya ini adalah informasi yang mana digunakan sebagai referensi yang diperlukan oleh pihak broker ya, sesuai dengan kondisi finansial Anda. Contoh di sini penghasilan tahunan dalam USD, kita bisa pilih. Contoh di sini antara 10.000 sampai 50.000 dolar ya. Kemudian aset liquid Anda, berapa persennya dari total penghasilan tahunan Anda. Contoh di sini kita ambil rata-rata, misalkan aset cair Anda sekitar di atas 25%. Kemudian sumber dana apa yang ingin Anda perdagangkan. Contoh di sini sumber dananya adalah tabungan atau tujuan investasi, atau misalkan upah dari pekerjaan, atau penghasilan dari investasi atau real estate, atau pinjaman. Kita bisa pilih dari salah satu ya. Misalkan sumber dana yang ingin diperdagangkan adalah dari hasil tabungan atau investasi. Kemudian, apakah Anda seorang warga negara Amerika yang membayar pajak di Amerika Serikat? Pilih tidak ya, karena ini untuk regulasi non warga negara Amerika. Berapa tahun pengalaman perdagangan yang Anda miliki? Bisa Anda isi di sini sesuai dengan pemahaman Anda tentang industri perdagangan ini. Contoh di sini misalkan lebih dari 5 tahun. Apakah tujuan perdagangan Anda? Di sini dapat kita pilih. Misalkan untuk nilai lindung dari inflasi ya, atau bisa juga konversi dari modal, atau tujuan untuk spekulasi, seperti itu. Kita contohkan di sini sebagai untuk nilai lindung aset. Kemudian silahkan pilih tingkat risiko yang tersedia. Nah, di sini kita dapat memilih
tingkatan risiko seperti apa yang dapat kita tanggung. Contoh, untuk yang pertama ini adalah saya menerima pengembalian yang stabil dan nilai tanpa fluktuasi dalam investasi pokok saya, atau low risk ya. Kemudian yang kedua adalah saya menerima cukup fluktuasi dalam volume investasi saya untuk mencapai pengembalian di atas rata-rata, dan pertumbuhan modal ini medium risk. Kemudian saya menerima tingkat volatilitas yang tinggi yang mungkin menghadapi kerugian pokok yang signifikan. Ini untuk high risk. Kita bisa pilih salah satu. Di sini kita contohkan mengambil risk sedang ya. Tingkatan risiko ini biasanya diperlukan untuk pihak broker menentukan alokasi dana simpanan Anda yang dijaminkan di pihak regulator. Kemudian klik teruskan. Nah, untuk menu ini silahkan klik nama depan, nama belakang, kemudian pilih sesuai identitas ya. Untuk di part ini silahkan lampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang sudah saya jelaskan di awal, yakni dengan mengunggah kartu ID berupa KTP atau SIM, yang mana itu perlu di-scan atau dipoto secara bolak-balik dan tidak boleh terpotong ya, tidak boleh blur, dan harus dipoto di tengah-tengah posisinya sehingga 4 sisi dari ID card tersebut dapat terlihat dengan jelas. Dan lagi yang paling penting adalah semua dokumen harus menunjukkan nama yang lengkap, tanggal lahir, nomor ID, dan tanggal kadaluarsa apabila ada. Jika materi yang Anda unggah adalah format PDF, maka Anda dapat mengirimkan lampiran tersebut ke alamat ini. Artinya yang dapat kita lampirkan di sini hanya berupa JPG atau JPEG. Pertama, ini adalah ID card depan. Kemudian ini adalah ID card belakang. Lalu FOA atau Proof of Address. Dan yang terakhir adalah other atau optional. Other dokumen ini biasanya adalah pelengkap dari Proof of Address atau FOA. Jadi pastikan bahwa kartu identitas yang Anda gunakan masih berlaku. Kemudian bila itu sudah tidak berlaku lagi atau expire, pastikan bahwa proof address yang Anda gunakan adalah yang terbaru sesuai dengan alamat yang tertera di kartu identitas. Kemudian other dokumen ini adalah jenis dokumen opsional yang mana itu diperlukan untuk kondisi-kondisi tertentu saja bila ID card atau FOA masih belum cukup untuk memverifikasi status klien. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan perihal bagaimana cara melakukan pendaftaran atau register akun di broker Infinox. Oke, jangan lupa sebelum menyelesaikan registrasi, teman-teman untuk membaca isi dari Term of Service, klik centang lalu teruskan. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan perihal bagaimana cara melakukan pendaftaran.
atau register akun di broker Inbinox. Terima kasih.